Sejak pertengahan abad 19, di wilayah Sumatera Barat telah berkembang pemikiran Barat yang ditandai dengan berdirinya berbagai lembaga pendidikan yang dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Gerak kemajuan itu tidak hanya ada di kota besar seperti Padang dan Fort de Kock yang kini disebut Bukit Tinggi, tapi juga menyentuh hampir seluruh pelosok Minangkabau. Namun hanya ada satu wilayah nagari yang mendapat tempat istimewa dalam sejarah. Kota Gadang. Sebuah nagari pertama yang membuka diri terhadap pengaruh Barat. Masyarakat dan orang Kota Gadang itu sebetulnya adalah orang yang sebetulnya betul bagaikan sebuah enclave di sebuah masyarakat yang jauh sekali bedanya dalam bidang intelektualitas saya lihat. Orangnya hampir semuanya atau sebagian besar terpelajar. Dan presentasinya itu jauh di atas apa yang ada di negeri-negeri lain. Di tahun 1856 sudah bisa mengirim utusan ke negeri Belanda, membawa oleh-oleh dari Kota Gadang, kerajinan perak dan emasnya itu. Jadi hubungan Kota Gadang dengan Belanda sudah baik pada waktu itu. Jadi orang Kota Gadang itu yang paling dulu menangkap opportunity untuk kemajuan. Masyarakat Kota Gadang ini adalah masyarakat intelektual. Bagi mereka menuntut ilmu itu tidak pandang siapapun orang yang memberikan ilmu tersebut sekalipun penjajah. Karena di sini saya lihat bukan penjajahannya yang dilihat oleh mereka, tapi ilmu pengetahuannya yang akan bisa mereka ambil. Dalam budaya Minang, wanita mendapat tempat utama lewat konsep matrilineal. Hierarki kekerabatan diukur dari garis ibu. Sistem ini lahir dengan tujuan luhur melindungi hak dan harkat perempuan. Namun sistem yang diterapkan adat secara ketat ternyata menutup rapat peluang bagi perempuan Minang untuk menikmati kemajuan seperti kaum lelaki. Hasrat kemajuan tapi ada adat bagaimana? Pertentangan antara keinginan untuk ke depan tapi hasrat untuk mempertahankan yang asli itu. Jadi itu salah satu dinamika di masyarakat Minangkabau itu sampai sekarang, ketegangan antara keharusan berubah ke perubahan tidak bisa dielakkan dan keharusan keminangan harus dipertahankan. Itulah paradoksnya Minangkabau sebetulnya ya. Orang mengatakan Minangkabau adalah negeri di mana kaum perempuan itu mendapat tempat yang istimewa di dalam adatnya, dalam lingkungan sosial dan budayanya. Tapi dalam kenyataannya tidak. Dalam suasana seperti itulah sebetulnya Ruhana Kudus lahir. Siti Ruhana lahir 20 Desember 1884 di Kota Gadang sebagai putri pertama pasangan Muhammad Rasyad Maharaja Sultan dan Kiam. Ayahnya seorang berpendidikan yang kemudian hari menggapai puncak karirnya sebagai Hofjaksa. Setelah Kiam meninggal, Muhammad Rasyad menikah lagi beberapa kali dan memberi Ruhana saudara-saudara tiri. Di antaranya adalah Sultan Syahrir yang kemudian hari menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Jadi Rohana dididik sendiri oleh ayahnya sejak usia masih balita. Selain adat yang tidak mengizinkan seorang perempuan sekolah dan juga tidak ada fasilitas untuk anak perempuan bersekolah. Bapaknya ngajar terang hatinya. Diajarnya huruf Belanda, itu udah huruf Belanda juga kan. Diajarnya mengaji. Dia banyak saudara, tapi dia yang terang hati, rajin dia belajar sama bapak gitu. Saking hausnya dia akan ilmu, itu buku-buku dari yang kepunyaan bapak beliau. Oh, beliau ini kan jadi Hofjaksa itu yang punya akses terhadap buku-buku textbook atau novel atau apa, itu disalin sama dia, salin dengan tulisan tangan. Sejak kecil, Ruhana telah menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa, meskipun ia tidak mengecap sedikit pun pendidikan formal.
Pada usia 8 tahun, Ruhana menjadi guru cilik. Ia mengajar teman-temannya membaca dan menulis. Jadi di sini Ruhana tidak memposisikan dirinya sebagai guru, tidak. Tapi dia hanya ngajak teman-temannya, ayo kalau mau baca buku ini, aku ajarin ya bagaimana membaca huruf A, B, C. Pada tahun 1897, Kiam, ibu kandung Ruhana, meninggal. Ruhana kemudian diasuh oleh neneknya, Tuo Tarimin, dan adik neneknya, Tuo Sini. Ruhana lebih dekat dengan Tuo Sini, karena Tuo Sini ini tidak ada suaminya dan tidak ada anaknya. Dan dia melimpahkan kasih sayang pada Ruhana itu melebihi anak kandungnya sendiri. Kebetulan juga neneknya Ibu Ruhana ini memang juga seorang pandai kerajinan ini, menjahit segala macam. Mungkin dia dari situ dari kecil sudah ada perhatiannya untuk hal ini. Nah, itu yang dikembangkannya. Ruhana memiliki kebiasaan membaca keras-keras di pinggir jendela rumahnya. Hal ini menimbulkan cemooh bagi remaja usia sebayanya yang kebetulan lewat di depan rumah Ruhana. Namun kemudian, rasa ingin tahu yang besar dari kawan-kawannya membuat mereka kemudian tertarik untuk bisa membaca seperti Ruhana. Ruhana itu benar-benar mulai mengajar resmi itu usia 17 tahun. Yang dimulai di rumah orang tuanya, neneknya maksudnya itu. Itu dia mulai resmi membuka sekolah, tapi hanya resmi dalam arti kata hanya untuk lingkungannya saja. Yang ingin belajar bukan hanya anak-anak perempuan, tapi juga anak-anak laki-laki yang usia sekolah, tapi tidak bersekolah karena tidak mampu. Juga teman remaja usia dia dan juga ibu rumah tangga. Pada tahun 1908, Tuo Sini atas persetujuan ayah dan keluarga memilihkan seorang pemuda untuk menjadi suami Ruhana. Abdul Kudus, nama pria itu. Dia menikah pada usia 24 tahun. Apa artinya itu? Dia rela menunggu sekian lama untuk mencari dan menunggu seorang laki-laki yang mau mempraktikkan perkawinan monogam. Dia rubah tradisi itu. Nggak mau dia jadi istri kedua, ketiga atau kelima. Seperti ayahnya kan punya istri 5 orang. Nah, dia dobrak tradisi itu dan dia praktikkan, dan dia komit dengan suaminya untuk tidak mempraktikkan poligami. Perubahan besar itu. Dukungan yang paling besar justru dari suaminya memang waktu itu ya. Membuat dia jadi berani. Sebab kalau kakek saya itu memang dia sebetulnya akhirnya politisi kalau nggak salah itu. Tapi sebetulnya pertama-tama yang saya dengar itu dia notaris, asisten dari notaris. Kemudian akhirnya jadi anggota partai waktu itulah, waktu zaman Belanda itu. Geliat persurat kabaran di Sumatera Barat terhitung tua dan memiliki keistimewaan tersendiri dalam kancah penerbitan pers Indonesia. Tercatat pada tahun 1859, tepatnya 25 tahun setelah Perang Padari usai, terbit surat kabar pertama Sumatera Koran di Padang. Baru agak penting tahun 1890-an. Ketika itu terbit surat kabar yang disebut Pelita Kecil. Nah, Pelita Kecil ini sudah banyak cerita tentang hal-hal yang berita, dan juga salah satu hal penting di Pelita Kecil ini bekerja seorang bekas jaksa namanya Datuk Sultan Maharaja. Datuk Sultan Maharaja itu adalah sebetulnya kaum adat juga, wakil dari kaum adat dari golongan muda, tapi telah mempunyai visi pandangan yang berbeda daripada pandangan kaum adat, elit-elit adat yang tua. Pada tahun 12 itu ada 6 surat kabar berbahasa Melayu terbit di Padang, dan itu berarti setengah dari yang terbit di Hindia Belanda ini. 2-3 tahun kemudian Datuk Sultan Maharaja juga menerbitkan majalah surat kabar baru, tapi mingguan saya kira, itu Sunting Melayu. Nah, dia menjadikan anaknya Ratna Juwita sebagai editor. Nah, salah seorang
salah seorang editornya dia undang benar datang itu Rohana dari Kota Gedang. Terjunnya Rohana itu di bidang pers itu kebetulan aja sebenarnya. Dia hanya berpikir begini, kalau saya menjadi guru, maka hanya murid di depan mata saya yang tahu apa yang saya ajarkan. Tapi kalau saya menulis di surat kabar, maka saya bisa mencurahkan pemikiran saya yang akan dibaca oleh orang banyak. Sunting Melayu itu adalah surat kabar khusus atau majalah atau apa namanya, yang kedua yang terbit di Indonesia ini untuk wanita. Yang pertama Putri Hindia terbit di Batavia, di Betawi, dan ini yang kedua, ya. Dan yang temanya tetap kemajuan wanita, kemajuan perempuan. Jadi perempuan tidak hanya orang di belakang layar, tapi juga tampil ke depan, ya. Tapi sesuai dengan adat. Sunting itu adalah perhiasan bagi kaum perempuan. Jadi kalau begitu bisa kita tafsirkan sunting Melayu itu adalah perhiasan perempuan Melayu. Atau sunting adalah juga edit. Nah, kemudian bisa kita tafsirkan dia mengedit Melayu, menyempurnakan Melayu atau menyempurnakan perempuan Melayu. Jadi semua itu menjadi trademarknya Rohana Kudus, bahwa dia membuat sesuatu yang baru dan mendobrak apa yang telah ada selama ini. Koran Sunting Melayu bertahan hidup lebih lama dibanding koran lainnya. Ini surat kabar pertama perempuan di Indonesia yang dikelola semuanya oleh perempuan. Dan permasalahannya perempuan tidak seputar dapur, tapi menyangkut masalah politik, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Memang ada kefanatikan ya dari para pembacanya, para pelanggannya terhadap terhadap surat kabar ini. Kemudian mengikut sertakan para pembacanya dalam setiap penerbitan. Ini saya pikir tidak dimiliki oleh surat kabar yang lain. Dan ketiga, memang di samping orang pelanggannya banyak orang Kota Gadang di luar yang tinggal di luar, orang-orang yang menjadi pembacanya itu memang orang-orang yang kita katakan orang-orang yang secara ekonomi mapan. Inilah gedung kerajinan Amai Setia di daerah Kota Gadang yang sangat bersejarah. Di gedung ini pula, Rohana mengundang para bundo kanduang untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Dan Rohana menjelaskan seluruh kegiatannya dan mohon dukungan agar tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang sempit atau kecurigaan bagaimana kita buat sekolah resmi. Nah, sekolah resmi ini kemudian disusun sedemikian rupa pendidikan baca dan tulis, budi pekerti, keterampilan, dan agama. Itu adalah sebuah identitas bahwa Ama itu kan sebutan untuk ama-ama atau ibu-ibu di Minangkabau. Ini adalah identitas kami, sekolah untuk kaum perempuan yang sebelumnya nggak pernah dilakukan orang pada masa itu. Lingkup pergaulan Rohana yang luas serta adanya rasa simpati di kalangan orang Belanda memudahkan Rohana memperoleh pinjaman dari bank. Ada 60 orang wanita kaya dan terkemuka di Kota Gadang yang ikut dalam yayasan itu. Itulah yang membuat bank percaya. Ini bukan hanya Rohana Kudus. Rohana atas nama dia sendiri sebagai direktur atau pimpinan dari Kerajinan Amai Setia mengajukan surat request kepada pihak pemerintah itu Belanda ya, supaya diizinkan mengadakan lotre. Dan ternyata diizinkan dia mengadakan lotre tersebut dan mendapat ya 10.000 euro waktu itu. Dana ini oleh Rohana dibelikan sebidang tanah dan bahan-bahan untuk membangun sekolah tersebut. Tanggal 13 Januari 1915, Kerajinan Amai Setia mendapat pengakuan resmi pemerintah Hindia Belanda sebagai badan hukum. Namun, di tengah jalan, badai dahsyat menghadang langkah Rohana. Ia dituduh menyalahgunakan dana sekolah untuk kepentingan pribadi. Dia punya catatan yang resmi, dia punya buku yang resmi, buku yang jelas, akurat,
pengeluaran, pemasukan, dan kemana saja dana-dana itu, keuangan itu dia pergunakan. Karena ada pertentangan biasa lah ini. Ada ketidakpuasan kok selalu dia aja yang ditonjolkan. Akhirnya itu tadi sampai harus diselesaikan di pengadilan itu kan. Ternyata setelah disidang tidak terbukti. Artinya apa? Dia memang jujur dengan keuangan. Dan kemudian dia punya istiqomah. Maksud saya dia punya prinsip. Ketika dia telah dituduh, dikhianati, dan dia tidak dinyatakan tidak bersalah, dia nggak mau lagi bergabung di sana. Dia keluar dari lembaganya, kayak membina sekolah dan pergi ke tempat lain. Badai tak segera berlalu dalam hidup Ruhana. Setelah meninggalkan Amai Setia, tudingan baru yang lebih menyakitkan menimpanya. Ruhana dituduh terlibat hubungan gelap dengan salah satu petinggi Belanda. Oh iya, lantaran dia belajar bahasa Belanda itu, disangkanya senang sama orang Belanda itu. Ada bapaknya Hofjaksa, jadi kan Hofjaksa itu zaman Belanda gitu kan. Lantaran dia pintar gitu kan, banyak berhubungan sama siapa aja, bilangnya gitu, senang-senang main-main sama orang lain. Ya di kampung aja gitu kan, tidak boleh ngomong sama orang lagi kalau masih anak-anak gitu. Untuk mendinginkan suasana, Ruhana kemudian mengikuti saran suaminya untuk pindah ke Bukit Tinggi. Kelahiran Jasmajuni, putra satu-satunya Ruhana pada tahun 1917, menjadi pelipur lara bagi Ruhana. Ruhana kemudian mendirikan sekolah di Bukit Tinggi bernama Ruhana School. Dalam waktu singkat, sekolah Ruhana yang mengajarkan kepandaian perempuan dipenuhi oleh murid-murid yang datang dari berbagai kota. 2 tahun kemudian, Ruhana School ditutup seiring dengan kepindahan Ruhana ke Sumatera Utara untuk meneruskan karirnya sebagai pendidik dan jurnalis. Saya memperkirakan minimal ada sekitar 400 sampai 600 buah karya Ruhana Kudus ini. Dan dengan topik dan pokok pembahasan yang sangat beragam, mulai dari hal yang sangat sederhana sampai ke pemikiran yang sangat filosofis. Sementara itu, zaman terus bergerak. Suami Ruhana, Abdul Kudus, aktif dalam organisasi bawah tanah untuk melawan penjajah Belanda. Musuh kita adalah kebodohan, kemiskinan, dan yang diakibatkan oleh penjajahan, katanya. Itu mungkin sikap perempuan Minangkabau pada masa itu. Dan saya melihat Ruhana Kudus ikut terlibat di dalamnya, walaupun secara langsung dia tidak mengatakan hal yang demikian. Mungkin gerakan langsung itu tidak kelihatan, tapi hanya mungkin underground barangkali saya rasa itu yang dilakukan Ruhana Kudus. Dia mendukung suaminya yang juga seorang aktivis partai melalui surat kabar. Pada masa revolusi fisik, Ruhana dengan caranya sendiri turut terlibat dalam perjuangan. Waktu di Bukit Tinggi itu dia sempat membantu suaminya dan juga tentara pelajar waktu itu. Ada perang atau perebutan kekuasaan di Sungai Tanang, di mana tentara pelajar ini diberikan ide oleh Ruhana untuk menyelundupkan senjata dalam bakul sayur. Itu salah satu idenya Ruhana, tapi tidak diberitahukan itu idenya dia. Sebenarnya Ruhana itu memang aktifnya dan menjadi orangnya dia berkiprah dalam dunia pendidikan dan kewartawanan itu memang paling banyak itu pada zaman kolonial, ya. Dan setelah kolonial itu kita hampir nggak lihat lagi kiprahnya dalam bidang pendidikan atau kewartawanan. Jadi saya nggak pernah ingat dia itu masuk rumah sakit nggak pernah saya ingat. Padahal dia puluhan tahun hidup sama-sama kita kan, serumah. Karena dia itu
bisa kadang-kadang nggak mau makan daging gitu. Kadang-kadang saya telur sama susu, sayur. Dan itu dia sampai berbulan-bulan nanti baru nanti ya udah boleh saya makan daging lagi. Itu nggak pernah ada dokter yang salah. Jadi dia yang jadi, tapi disiplinnya itu dan konsisten selalu sama apa yang dia lakukan. Ruhana Kudus meninggal dunia saat Indonesia tengah merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1972 dalam usia 88 tahun. Dia memperjuangkan itu tempat wanita dalam pergaulan masyarakat ya. Itu sangat penting ya. Suatu kebebasan dalam berbuat. Dan kedua ya bagi dia juga sangat penting menyadari benar ya batas-batasnya ya, terutama pada waktu itu. Nah sekarang kan juga ada perdebatan sampai mana kebebasan itu. Nah jadi dia tahu takarannya yang pas. Dia adalah orang yang pertama mengaktualkan isi adat Minangkabau yang mengatakan perempuan itu adalah orang yang mendapat tempat yang teristimewa dalam adat dan sistem sosial Minangkabau. Dan yang kedua, memang apa yang dia lakukan dahulu ya dengan pendidikan sekolah dan surat kabar itu kan bisa kita buktikan bahwa gagasannya, pikirannya dan buah karyanya bisa nampak akibatnya. Ada perubahan sosial, di mana perempuan itu mulai mendapat tempat, ada perbaikan ekonomi di mana alumni sekolahnya mendapat kemampuan dalam bidang kerajinan dan memberikan kesadaran hidup bermasyarakat dan dalam kehidupan sosial politik itu nampak sekali. Saya sebagai orang Minangkabau makin mengerti sekarang kenapa dibilang adat Minangkabau itu bersandi sara bersandi kita bulah gitu kan. Jadi adat itu adat, tapi tidak pernah dia itu melawan apa yang ada di Kitabullah.